Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Video kali ini saya ingin membahas tentang bisnis yang barokah atau ciri-ciri bisnis yang barokah. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena sebagian besar kita ini hidupnya adalah dari berbisnis. Nah, agar bisnis yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah, nah harusnya memang bisnis yang kita lakukan harus bisnis yang barokah. Baik, kita mulai saja. Ya, orang hidup itu harus kerja. Jadi memang kita ini diciptakan oleh Allah, ya, itu diberi kekuatan, diberi potensi, itu supaya bisa hidup. Nah, untuk bisa hidup ini kita harus bekerja begitu. Ya, apa itu bekerja atau kerja? Kerja adalah melakukan satu kegiatan dengan menggunakan baik itu fisik maupun non fisik untuk menghasilkan sesuatu. Ya, jadi apa yang kita lakukan, ya, baik itu menggunakan fisik kita, kemudian non fisik itu maksudnya juga pikiran, kecerdasan, ya, itu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu bisa dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk barang, kemudian juga dalam bentuk hasil dan lain sebagainya. Ya, jadi kerja itu intinya melakukan satu kegiatan baik fisik maupun non fisik, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Itu namanya kerja. Secara global kerja itu dibagi dua, yaitu ada dua macam kerja. Yang pertama itu kita menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Artinya kita melakukan sesuatu kegiatan, ikut sama orang atau sama bos, dan kita diberi upah atau diberi gaji. Itu namanya menjadi karyawan atau pegawai. Yang kedua, kita ini menjadi wirausaha. Ya. Jadi menjadi karyawan atau pegawai itu tentu dibayar oleh pemberi kerja. Jadi kita melakukan atau diperintahkan untuk melakukan sesuatu kegiatan, kemudian kita mendapatkan upah dari orang yang memberikan kerja kepada kita. Nah, itu bisa sekarang ini sebagai karyawan perusahaan, sebagai karyawan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, kemudian sebagai pegawai, bisa pegawai negeri, bisa pegawai BUMN, ya, bisa karyawan swasta dan lain sebagainya. Intinya kalau kita ini sebagai karyawan atau pegawai itu bekerja pada orang yang memberi kerja kepada kita dan kita diberi upah atau gaji. Gitu. Itu namanya pegawai atau karyawan. Kemudian kalau wirausaha, ya itu kita bekerja secara mandiri, ya, masing-masing dari kita ini melakukan satu kegiatan yang menghasilkan itu dari upaya kita sendiri, ya. Dan ini bisa skupnya bisa kecil, mungkin hanya kita sendiri tidak dibantu sama orang lain, tetapi kalau usahanya ini sudah besar, bisa dibantu satu, dua, bahkan nanti kalau usaha kita ini sudah besar bisa ribuan orang karyawan yang kita pekerjakan. Tapi yang namanya wirausaha itu adalah satu kegiatan yang mandiri dari kita. Dan orang yang melakukan kegiatan yang mandiri itu disebut pengusaha, gitu ya. Pengusaha. Jadi pengusaha nanti bisa mempunyai karyawan, mempunyai pegawai,
tapi kita yang mengadakan kegiatan atau kerja itu disebut dengan pengusaha. Nah, pengusaha itu bisa macam-macam. Saya katakan tadi bahwa pengusaha itu bisa sendirian, artinya kalau skup pekerjaannya kecil, itu bisa kita kerjakan sendiri, jadi kita ngerangkep pekerjaannya, mulai dari memproduksi, melayani, kemudian memasarkan, dan lain sebagainya. Karena kegiatannya masih kecil, maka kita lakukan sendiri. Tetapi nanti kalau sudah kegiatannya besar, usahanya besar, maka mau tidak mau harus mencari ya orang untuk membantu, ya kita mengangkat sebagai karyawan atau pegawai. Baik, kemudian proses kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, jadi tadi ini kita nanti fokusnya ke pengusaha, ya karena kita melakukan satu bisnis, jadi proses kerja yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pengusaha itu disebut bisnis. Ya, jadi bisnis itu adalah proses kerja dari seorang pengusaha. Itu namanya bisnis. Nah, sekarang sesuai dengan judul yang kita bahas, bagaimana bisnis kita, proses kerja kita ini supaya bisa barokah. Ya. Apa itu bisnis barokah? Yaitu bisnis barokah adalah satu kegiatan bisnis yang diridhoi oleh Allah. Itu makna pendeknya seperti itu ya. Tetapi bahwa nanti apa yang harus kita lakukan supaya bisa barokah ini bisa bermacam-macam gitu. Tapi intinya bahwa bisnis barokah adalah bisnis yang diridhoi oleh Allah. Kemudian apa ciri-ciri dari bisnis barokah ini? Ya. Jadi bisnis barokah ini nanti tujuan dan ini yang dicapai itu adalah bagaimana bisnis kita ini itu nanti bisa dicatat sebagai ibadah atau bisnis kita ini nanti bernilai ibadah gitu. Nah, ciri-ciri bisnis yang barokah itu ada beberapa, mungkin ada 12 atau 13. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Apa? Yang pertama. Jadi kita akan melihat dari pengusahanya dulu ya. Jadi yang pertama ciri bisnis barokah itu pengusahanya ya, yang menjalankan bisnis itu bukan karyawannya itu. Ya nanti sebaiknya memang seluruh karyawan, tapi ini kita agak fokus ke bisnis dan pengusahanya. Jadi yang pertama pengusahanya ini harus memiliki beberapa kecerdasan. Ya, yang pertama adalah kecerdasan spiritual, ya. Yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga kecerdasan intelektual. Ini apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kemampuan atau keterampilan kita untuk mengkaitkan seluruh kejadian dan apa yang akan kita lakukan itu dengan, sekali lagi saya ulangi, dengan keberadaan Allah. Jadi setiap kejadian, setiap apa yang kita lakukan, seorang pengusaha itu harus lihai, harus memiliki kecerdasan untuk selalu mengkaitkan dengan keberadaan Allah. Mengapa demikian? Supaya apa? Supaya apa saja yang akan kita lakukan di dalam berbisnis nanti dilandasi dengan spiritual ini. Ya. Kemudian yang berikutnya kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan dan keterampilan kita untuk mengelola sikap dan perilaku diri kita sendiri ya, dan mengelola orang lain. Nah, untuk supaya kita ini bisa mengelola diri kita sendiri, kemudian untuk mengelola orang lain, itu yang disebut dengan kita memiliki kecerdasan emosional. Jadi emosi kita harus kita
kelola, kita tata, ya, kita manage, ya, bagaimana supaya kita ini bisa bersikap dan berperilaku positif, dan juga bagaimana kita nanti mengelola orang lain. Karena kalau bisnis kita nanti sudah besar, usaha kita sudah besar, maka kita harus mengelola orang lain supaya bisnis kita ini nanti akan berjalan dengan baik. Itu kecerdasan emosional yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Ya, kecerdasan intelektual adalah kemampuan dan keterampilan untuk kita ini bisa berpikir secara teoritis, secara analitis, sistematis, dan praktis, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi kita ini harus memiliki kemampuan untuk berpikir, intelektual kita harus jalan. Karena apa? Karena sebuah usaha atau bisnis itu harus dilakukan dengan cara-cara ya tertentu yang diharapkan nanti bisa berjalan secara efektif dan efisien, bisa mengikuti perkembangan zaman, bahkan mengantisipasi satu perubahan-perubahan. Nah, itu diperlukan kecerdasan intelektual, ya. Jadi kenapa harus memiliki kecerdasan, tiga kecerdasan, spiritual, emosional, sama intelektual? Ini maksudnya supaya yang pertama, kalau kecerdasan spiritual, nanti banyak hal-hal yang terkait dengan selain hati nurani, bagaimana kita mengelola supaya sesuai dengan tuntunan agama dan berhubungan dengan keberadaan Allah, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu tidak melanggar atau tidak menyimpang dari perintah Allah, ya. Kemudian yang kedua, yang kecerdasan emosional, bahwa kita ini bisa atau mampu mengendalikan emosi kita. Ya, mengendalikan emosi itu bukan berarti harus menahan, enggak. Kalau itu satu emosi untuk semangat, ya harus kita dorong semangat kita. Jadi mengelola emosional atau mengendalikan emosional itu maksudnya ada yang dikendalikan dalam arti ditahan, tetapi juga ada yang harus didorong. Nah, kemudian juga itu untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, bagaimana kita bisa merangkul, bisa menggerakkan anak buah atau orang lain untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, tetapi dalam batas-batas yang wajar, yang tidak menyimpang dari norma-norma agama dan aturan. Kemudian kecerdasan intelektual itu supaya kita bisa melakukan bisnis, bisa mencari cara ya yang efektif supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Itu syarat yang pertama adalah seorang pengusaha harus memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua, kita harus memilih bisnis yang halal. Jadi tentu kalau sebetulnya nanti kita ini sudah memiliki kecerdasan yang pertama tadi, spiritual, emosional, itu pasti kita akan memilih bisnis yang halal. Karena apa? Ini sebagai fondasi. Kalau bisnis yang kita pilih itu sudah tidak halal, ya berarti bisnis kita tidak barokah. Jadi ini menjadi dasar bagaimana kita supaya bisnis kita barokah. Yang paling dasar adalah memilih bisnis yang halal. Artinya bisnis itu diridhoi oleh Allah, kemudian bisnis itu tidak melanggar aturan-aturan agama maupun aturan-aturan yang berlaku, baik itu dari pemerintah atau mungkin aturan secara lingkungan atau masyarakat, begitu ya. Jadi yang kedua ini memilih bisnis yang halal. Saya tidak memberikan contoh ya, tetapi banyaklah. Jadi contoh yang kasar saja, kalau kita ini bisnis umpamanya saja yang halal, kalau kita ini menjalankan bisnis perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tidak halal, ya kalau kita ini berbisnis membuat lokalisasi perjudian gitu ya. Nah, ini
bisnis yang haram gitu ya. Tentu kita harus memilih bisnis yang halal. Yang ketiga ya, proses bisnisnya tidak melanggar aturan agama dan peraturan yang ada. Ini yang ketiga, seperti tadi saya sampaikan, memilih bisnis yang halal, kemudian prosesnya, ya proses bisnisnya itu tidak melanggar aturan agama dan peraturan yang ada. Maksudnya umpamanya saja kegiatan bisnis ini ternyata melibatkan atau melakukan sesuatu yang nanti merugikan orang lain atau menggunakan bahan-bahan yang tidak halal umpamanya saja. Ya, lah ini proses bisnisnya melanggar aturan agama dan aturan yang ada. Oleh karena itu, supaya dikatakan bisnis barokah, manakala proses bisnisnya itu tidak melanggar aturan agama dan peraturan yang ada. Kemudian yang keempat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja secara dolim. Nah, ini maksudnya bahwa kita ini sebagai pengusaha menggunakan tenaga kerja dibayar sangat murah, tetapi kita mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nah, sementara tenaga kerja yang kita pekerjakan itu bayarannya sangat kecil, ya, sehingga kita bisa dikatakan dolim, atau mungkin malah apa yang kita berikan atau karyawan itu kita gaji jauh di bawah UMR gitu umpamanya saja. Nah, padahal kita mampu untuk membayar usaha atau kegiatan kita ini, membayar karyawan bisa sampai dengan UMR, kita masih punya untung dan untungnya masih wajar. Nah, itu harusnya, kecuali ya kalau umpamanya usahanya masih belum berjalan dengan baik gitu, tetapi itu pun istilahnya cuma sementara saja. Tetapi kalau dalam waktu yang panjang, kita tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja secara dolim, artinya tidak wajar. Ya, kita memberikan gaji itu tidak wajar, tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi pekerjaannya terlalu berat, kemudian gajinya kecil, dan tanda-tanda bahwa kita ini ya memberikan upah yang kecil itu kalau karyawan atau pegawai kita ini sebetulnya itu merasa terpaksa, ya, merasa terpaksa, tetapi karena memang tidak ada pekerjaan, maka dia atau tidak ada pekerjaan lain, mereka mau melakukan itu. Tetapi isinya di dalam hati ini, orang itu semuanya serba terpaksa. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita ini tidak memberikan gaji atau bayaran atau upah yang wajar. Nah, ini tentu tidak boleh. Artinya tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja sementara kita mendapatkan keuntungan yang besar. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengambil keuntungan dalam batas kewajaran. Ya, jadi usaha kita, apakah itu di usaha yang sifatnya masih relatif kecil, hanya kita sendiri atau karyawannya masih kecil, atau sudah banyak gitu. Jadi di dalam mengambil keuntungan itu wajar, sehingga harga atau produk yang kita jual itu tidak memberatkan masyarakat atau tidak memberatkan yang tidak memberatkan yang menggunakan, yang memanfaatkan. Salah satu contoh umpamanya saja, kita ini sebagai dokter umpamanya saja, ya kebetulan dokter spesialis gitu, yang di kota itu tidak ada satupun dokter spesialis kecuali orang itu gitu. Nah, orang itu mengambil upah, ya katakanlah sekarang itu yang wajar-wajar 100, tapi karena memang tidak ada dokter di situ, yang ngambil satu kali periksa 500 umpamanya saja. Nah, ini satu mengambil keuntungan, mengambil manfaat yang tidak wajar. Atau juga ada seorang pedagang umpamanya saja. Nah, ini mengambil
satu barang dibeli kemudian disimpan, ya pada saatnya sudah di pasaran tidak ada, kemudian dikeluarkan dengan harga yang mahal sehingga keuntungannya bisa berlipat-lipat. Nah, ini hal seperti ini adalah sesuatu yang mengambil keuntungan secara tidak wajar. Nah, ini juga tidak digolongkan atau dimasukkan dalam kategori bisnis yang barokah. Jadi yang wajar-wajar sajalah, katakanlah kita mengambil keuntungan itu sekitar kalau kita berdagang itu ya 50%, 25% itu masih wajar gitu ya. Kemudian yang keenam, etika bisnis menjadi landasan utama. Jadi kalau kita kepingin bisnis kita ini dianggap sebagai barokah, maka etika bisnis menjadi landasan utama. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Jadi kalau kita berbisnis, katakanlah jual beli, umpamanya saja berbisnis dalam hal jual beli mobil, ya kejujuran harus tetap dipegang. Jadi kalau ada cacatnya, ada kurang baiknya dari barang yang dijual harus ditunjukkan. Nah, ini salah satu contoh dari Nabi adalah seperti itu. Jadi kita menunjukkan cacatnya atau kelemahan dari ini barang yang akan kita jual, supaya apa? Kalau kita ini jujur, orang itu tidak akan menyesal. Gitu. Jadi tanda-tanda kalau kita ini tidak jujur di dalam berbisnis, itu orang setelah berhubungan dengan kita, itu orangnya itu jadi menyesal, kecewa, ya marah, dan itu tandanya kalau kita ini tidak jujur. Kemudian transparansi tentu kalau kita ini memiliki karyawan banyak dan lain sebagainya, jadi kita harus transparan apa yang kita lakukan, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian dari pendapatan itu pembukuannya seperti apa, apalagi kalau itu ada kaitannya nanti dengan pajak dan lain sebagainya, kita harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan gitu. Kemudian tidak ngakali, itu maksudnya bahwa usaha atau bisnis kita ini tidak ngakali, ya apakah itu karyawannya atau customernya atau pelanggannya dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ngakali. Nah ini seringkali juga kita lihat bahwa ada ungkapan bahwa bisnis itu kotor gitu ya, tetapi harusnya tidak seperti itu. Jadi etika bisnis ini ada, jadi kejujuran, transparansi, dan tidak ada upaya, jadi tidak ada terbersit pikiran untuk kita ini berbisnis dengan cara ngakali orang, gitu ya. Ngakali itu ya membohongi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan keadilan. Mengutamakan keadilan itu yang pertama itu adil terhadap karyawan. Ya, seperti tadi bahwa adil terhadap karyawan itu kalau memang karyawan atau kita ini sebagai pengusaha bisa membayar gaji dengan UMR atau di atasnya, ya kita kasih begitu, karena upaya atau bisnis kita sudah maju menghasilkan cukup banyak, maka orang lain yang ikut berkontribusi sehingga bisnis kita ini jalan, maka dikasihkanlah upah yang memadai atau sesuai. Kemudian terbuka di dalam kebijakan. Jadi kalau bisnis ini sudah besar, karyawan sudah banyak, kan kita sering melakukan satu kebijakan-kebijakan, maksudnya supaya bisnis ini nanti tetap maju dan berkembang, kita harus ada satu kebijakan-kebijakan, langkah-langkah baru. Nah ini harus transparan, diterangkan apa maksudnya, kalau ada perubahan-perubahan bagaimana perubahannya, kemudian bagaimana akibatnya, ya, sehingga kita memahami. Jadi para karyawan itu memahami kebijakan yang kita ambil gitu. Kemudian kontribusi kepada masyarakat. Ini maksudnya kalau kita ini memiliki satu bisnis itu tempatnya atau lokasinya itu di sekitar masyarakat, lah tentu kita juga harus memberikan kompensasi, karena bagaimanapun juga memang keberadaan bisnis kita ini
ada positifnya karena biasanya ekonomi di sekitar itu menjadi berkembang. Tetapi juga ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini yang harus kita perkecil dengan mungkin memberikan kompensasi kepada masyarakat, ya, dibuatkan jalan dan lain sebagainya, supaya masyarakat di sekitar ini, terutama yang tidak terkait sama sekali, itu bisa merasakan juga keberadaan dari bisnis itu, ya, karena kalau yang jelas keluarganya jadi karyawan di itu ada manfaatnya, untungnya. Tetapi kalau orang yang tidak sama sekali ada hubungannya, ya, kemudian hanya menerima efek negatifnya, umpamanya limbahnya, kemudian ke hiruk pikuannya dan lain sebagainya, lah itu tentu harus diberikan satu kompensasi dalam bentuk mungkin jalannya atau mungkin fasilitas apa yang diberikan kepada masyarakat sekitar, begitu. Itu, dan sekarang ini itu terkenal dengan istilah CSR. Jadi Pak, itu sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, ya. Sekarang sudah banyak gitu. Jadi sudah istilahnya kesadaran untuk itu sudah tinggi gitu, ya. Kemudian yang kedelapan, memenuhi kewajiban. Jadi kewajiban apa yang harus dipenuhi atau dibayar oleh bisnis itu harus kita penuhi gitu. Ya, contoh umpamanya saja pajak. Nah, pajak ini jangan sampai dimanipulasi. Kan tadi ada transparansi, harus transparan apa adanya gitu. Kemudian kita juga secara agama, ya, ada tanggungan atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat gitu, ya. Terus kemudian juga membayar tanggungan-tanggungan. Nah, ini banyak juga praktek-praktek bisnis yang seringkali untuk membayar tanggungan itu justru malah ditunda-tunda supaya uangnya bisa diputar dulu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak bagus. Baik, itu yang kedelapan. Jadi membayar pajak, membayar zakat, dan mungkin kita cepat membayar tanggungan-tanggungan. Kemudian yang kesembilan, tidak berbohong di dalam promosi. Tentu kalau yang namanya bisnis itu perlu ada promosi, ya, ada iklan, ya, bagaimana produknya ini dikenal oleh masyarakat, ya. Tetapi jangan sampai yang namanya promosi iklan itu membohongi masyarakat. Artinya apa yang disampaikan di dalam promosi itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan produknya. Nah, ini harus dihindari. Boleh memperkenalkan, boleh menyebutkan kelebihan-kelebihan, boleh, tetapi jangan sampai apa yang disampaikan itu ternyata bohong, tidak ada buktinya gitu. Sehingga masyarakat dirugikan karena dia tertarik, setelah beli ternyata tidak ada manfaatnya, tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, ini harus dihindari. Kemudian yang ke-10, ya, jadi seorang pengusaha ini harus peduli terhadap dampak lingkungan. Apa dampaknya kegiatan bisnis yang kita lakukan itu terhadap lingkungan? Umpamanya saja kita ini berbisnis di penanaman tanaman yang harus menebang hutan, umpamanya saja. Nah, itu kita harus juga peduli apa akibatnya. Nah, penataan supaya lingkungan itu masih seimbang itu perlu mendapatkan perhatian, karena jangan sampai kita hanya mengambil keuntungan yang besar tetapi lingkungan jadi rusak. Artinya nanti lingkungannya harus rusak, maka tidak bisa digunakan dan bahkan mengakibatkan dampak-dampak yang negatif seperti banjir, ya, kemudian menjadi kering, tidak bisa ditanami lagi dan lain sebagainya. Kemudian juga dampak lingkungan, limbahnya dan lain sebagainya. Kita ini harus peduli terhadap hal seperti ini, apalagi sekarang penduduk semakin banyak gitu, ya. Ini yang harus kita perhatikan, harus peduli gitu. Kemudian yang ke-11,
kegiatan bisnis tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar. Ya mungkin saya akan memberikan contoh yang kecil saja. Jadi mengapa ada aturan bahwa kalau di dalam lingkungan, katakanlah di kampung atau di lingkungan masyarakat, kalau kita mau membuat satu bisnis, itu harus izin masyarakat di sekitar. Ya, mungkin pada waktu masyarakat sekitar itu memberikan izin atau katakanlah tetangga-tetangga sebelah kanan kiri muka belakang itu dulunya memberikan izin, tetapi mereka tidak paham kira-kira kegiatan bisnisnya itu seperti apa, gangguannya nanti seperti apa. Nah, kita sendiri seharusnya tahu ya apakah kegiatan kita ini nanti mengganggu atau tidak. Contoh yang paling kecil umpamanya saja, kita berada di tempat yang padat penduduk ya. Kemudian kita ini membuat bisnis yang namanya bengkel. Nah, pada saat bengkel ini berjalan, itu sangat mengganggu suaranya, mulai dari suara gergaji, suara macam-macam, wah itu mengganggu masyarakat. Nah, tentu hal-hal seperti ini harus dihindari. Kita harus memikirkan bahwa bisnis yang kita buat, kalau itu di dalam masyarakat, artinya di lingkungan masyarakat, itu harus tidak boleh mengganggu, baik itu suara, kemudian apa ya, terutama suara itu kemudian juga tidak mengganggu keruwetan ya. Umpamanya saja karena tempatnya sempit maka punyanya tetangga itu dipakai dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengganggu, jalannya itu juga menjadi sempit dan lain sebagainya. Nah, ini mengganggu kegiatan masyarakat. Nah, kalau skup yang besar tentu limbah ini yang harus kita perhatikan supaya tidak mengganggu lingkungan yang dampaknya juga sangat besar, terutama kalau itu limbah udara, limbah cair ya, limbah udara itu nanti bisa mengena sama pernapasan dan lain sebagainya, dalam jangka panjang akan mengganggu. Limbah cair juga begitu, baunya dan lain sebagainya. Nah, ini harus tidak boleh mengganggu. Kemudian yang ke-12, bersaing secara sehat gitu ya. Jadi kalau kita bersaing secara sehat itu harus mengakui ya kelebihan pesaing gitu ya. Jadi ya kita akui saja bahwa dalam apakah itu secara terang-terangan atau secara diam, kita mengakui. Supaya apa? Supaya nanti kita ini kalau kita ini kalah dalam bersaing itu kita bisa mengakui ya bahwa kita ini memang tidak belum seperti pesaing itu, sehingga kita harus berusaha begitu. Kemudian tidak berbuat licik terhadap pesaing, artinya memberikan satu informasi lah. Sekarang ini dengan adanya media sosial yang luar biasa, ini saya seringkali melihat apa ya, pengusaha-pengusaha atau pebisnis itu melakukan sesuatu ya, informasi di medsos yang itu tujuannya untuk menjatuhkan pesaingnya, umpamanya saja dari merek ya, umpamanya merek ini ternyata mengandung bahan-bahan yang tidak halal umpamanya, padahal tidak seperti itulah. Ini namanya berbuat licik terhadap pesaing. Hal-hal seperti itu tentu tidak dibenarkan ya secara apa? Secara agama, karena itu menyalahi ya, artinya berbuat zalim terhadap pesaing kita. Nah, ini tidak termasuk nanti bisnis yang barokah. Ya, terutama ini penting ini, tidak berbuat licik terhadap pesaingnya. Nah, sekarang ini banyak informasi-informasi bisa menggunakan apa buzzer gitu ya. Kemudian orang disuruh seperti ini, kemudian ada yang apa bahan itu dimasukkan ke produknya pesaing itu, sehingga orang yang menggunakan itu jadi apa kena racun atau dan lain sebagainya lah. Itu adalah cara-cara yang licik gitu ya. Itu tidak boleh. Kemudian ya kalau sudah bersaing itu ya, yang pas itu ya bagaimana kita memperbaiki produk kita bisa minimal sama dengan pesaing, atau kalau bisa lebih tinggi ya kualitas dan mutunya dari pesaing itu. Kemudian ya kita harus kreatif dan inovatif, karena bagaimanapun juga perkembangan zaman, tuntutan pembeli, tuntutan masyarakat itu semakin meningkat,
sehingga kita harus juga ada kreativitas dan inovasi supaya bisa bersaing secara sehat. Jadi bersaing secara sehat itu bukan menjatuhkan, tetapi bagaimana menaikkan kualitas atau mutu dari produk kita dengan harga yang bisa bersaing, begitu seharusnya gitu ya. Jadi tidak boleh kita ini bersaing secara tidak sehat. Gitu. Kemudian ini pemahaman bahwa kalau kita sudah berusaha bersaing seperti ini, bahwa kita ini yakin bahwa rezeki itu tidak pernah keliru datangnya, gitu ya. Jadi ini yang ke-12, kemudian yang ke-13 memegang prinsip win-win solution. Ini artinya setiap menyelesaikan masalah, setiap mau bekerja sama dengan orang lain, karena kalau perusahaan ini sudah besar maka banyak mitra-mitra kerja, apakah itu supplier ya, apakah itu agen-agen, dan juga mungkin orang yang mau bekerja sama dengan kita harus memiliki prinsip win-win solution. Jadi sama-sama enak, tidak nakali ya terhadap mitra kerja, ya tidak nakali terhadap aturan-aturan pemerintah yang membayar pajak dan lain sebagainya. Itu banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang justru memalsukan pajak ya, supaya pajaknya tidak banyak. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Kemudian yang ke-14, yang terakhir mungkin, memikirkan kesinambungan bisnis dan antisipasi perubahan. Maksudnya ini begini, apakah itu untuk kepentingan pengusaha itu sendiri maupun orang-orang yang ada di dalam bisnis ini, yang dalam katakanlah perusahaan ini, itu kan sangat berharap bahkan kegiatan di perusahaan itu menjadi kegiatan untuk meraih atau mengais rezeki. Jadi rezekinya ada di situ, sehingga kita ini sebagai pengusaha sudah banyak anak buahnya, karyawannya banyak, kita ini ya memiliki tanggung jawab bagaimana ya perusahaan atau upaya atau bisnis kita ini bisa berjalan berkesinambungan. Kemudian kita untuk bisa berkesinambungan tetap eksis, kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini kira-kira ada tadi berapa? 14 ya ciri-ciri bisnis ini yang barokah, atau bisnis yang barokah itu seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau kita sudah menjalankan bisnis seperti ini, insya Allah akan barokah dan bisnis kita ini akan dicatat sebagai ibadah, ya tentu akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi ini betul-betul memberikan manfaat ke banyak orang, ya terutama kepada pengusahanya ini akan mendapatkan nilai yang luar biasa, akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.